Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana caranya menggunakan mencari momen maksimal dan gimana caranya kita bisa menggunakan persamaan, cara mencari persamaan dari sebuah balok, yang mana persamaan tersebut kita gunakan untuk mencari momen maksimal dan kita bisa gunakan untuk mencari momen tiap meternya yang kemudian dapat kita turunkan untuk mencari bidang vertikalnya. Jadi di sini langsung aja kita pakai contoh soal karena kemarin kita sudah belajar tentang balok meminggul, sehingga kita di sini akan menggunakan balok meminggul eh, sebagai contohnya untuk mencari momen maksimal. Di sini ada A ini merupakan tumpuan roll, kemudian B ini merupakan tumpuan jepit. Lalu di sini ada balok meminggul sebesar ini, sorry kayaknya belum dikasih meternya. Kita coba lihat ini berapa meter ya. Sigma MB 4 RAP, berarti ini 4 meter, ini 1 meter. Jadi di sini bila sin sekian dengan 0,8 lalu cos sekian sama dengan 0,6, ini menunjukkan yang bagian ini. Jadi nanti kalau misalkan yang ini kita tegakkan seperti ini sesuai dengan sumbu X dan sumbu Y, maka ini kita langsung kalikan. Kalau misalnya sumbu Y berarti sin ininya kan 0,8, 0,8 kali 10 berarti 8 kilonewton. Lalu yang sejajar dengan sumbu X ini berarti 0,6 dikalikan 10 berarti 6 kilonewton untuk yang vertikal dan untuk horizontal 6 newton, dan untuk yang vertikal dia 8 newton. Di sini seperti biasa kita harus menghitung besar reaksi V dan H. Ini kita hitung V dan H aja, kemudian gambar bidang MX, hitung dan gambar bidang DX dan gambar bidang N-nya. Langkahnya yang pertama yaitu uraikan dulu bagian yang miring. Kita uraikan dulu bagian yang miring yang ini, yaitu kita tegakkan terlebih dahulu sesuai dengan sumbu X dan sumbu Y. Maka untuk yang PV atau yang vertikal ini tadi ya 10 kali 0,8 karena dia ada di mengarahnya ke bawah sehingga dia nilainya adalah negatif. Kemudian kalau misalkan yang H juga karena dia ke arah sana berarti nilainya juga negatif. Jadi negatif ini dia menunjukkan arah. Besarnya adalah 10 kali 0,8. Tadi ya sin ininya kita udah tahu, cos ini kita udah tahu. P1 nya kali 10, yang horizontalnya 6 karena dia ke arah kiri. Lalu kita harus mencari reaksi-reaksi pada tumbuhan terlebih dahulu, yaitu RAV sama RBV-nya. Untuk mencari RAV-nya, gampang aja kita pakai sigma MB sama dengan 0 atau tumpuan di B. Berarti kita pakai tumpuan di B, maka yang bisa memengaruhi momen yang ada di B adalah ini, vertikal yang ini, berarti dia tadi adalah sebesar 8 ya, 8 kilonewton dikalikan dengan 5 karena jaraknya ke B adalah 5 sama yang beban merata ini. Untuk beban merata kita cari resultannya dulu. Maka ini 24 dikali 4, kemudian resultannya adalah di tengah-tengah. Kalau misalkan balok berarti dikalikan dengan 2 karena jarak titik resultan ke B-nya adalah 2. Kemudian kita bisa bolak-balik. Ini
Q kali 4 kali 2, 4 kali 2 adalah 8, Q ini 24, kemudian ini PV, min PV kali 5, tadi PV yang sebelah ujung sendiri, kali 5 karena jaraknya ke B adalah 5, jadi nilainya minus 40, kemudian karena jarak antara RAV, jadi RAV itu yang sebelah sini, RAV dengan B ini adalah sebesar 4, maka dia juga dikalikan dengan 4. Ini sama dengan 0. Jadi kita tinggal bolak-balik ruas aja. Yang ini yang min 40 min 24 kali 8 ini kita kalikan terlebih dahulu, kemudian kita pindah ruas. Ini sebesar 232 totalnya. Kita pindah ruas, kemudian jadi ini kan minus ya, minus 232, kita pindah ruas jadi plus 232, kemudian RAV adalah 232 bagi 4, hasilnya plus 58 kN, berarti 58 kN dia plus karena arahnya ke atas untuk RV. Sebenarnya RBV ini bisa sisa vertikal ke bawah dikurangi 58, tapi kita cari dulu secara momen di A. Jadi sigma momen di A sama dengan 0, berarti kita pertumpuan di A. Ini ada dua gaya mengakibatkan. Pertama adalah RBV. RBV ini dikali 4. Karena jaraknya adalah 4, berarti karena dia akan mengakibatkan putaran yang tidak searah dengan jarum jam, maka dia nanti nilainya RBV adalah minus, berarti minus RBV dikalikan 4 karena jaraknya adalah 4. Kemudian di sini ada P1 sin alfa, dia berarti 8 kN. Ini 8 kN dikalikan dengan 1 karena dia nanti akan mengakibatkan putaran yang seperti ini, maka dia nilainya adalah juga negatif. Kemudian yang terakhir adalah karena resultannya juga di sebelah sini, berarti dia jaraknya dari A juga 2, karena dia kan kalau resultan belok kan ada di tengah-tengah, jaraknya adalah 2, berarti nilainya adalah 24 dikali 4, karena ini kan 24 kali 4 untuk bidangnya dikalikan dengan 2. Ini nilainya adalah positif karena dia mengakibatkan putaran yang searah dengan jarum jam. Ya, nanti kemudian disama dengan 0. Disama dengan 0. Kemudian yang bisa dihitung seperti ini, kita jumlahkan terlebih dahulu. Ini minus 4 RBV. Kemudian yang ini setelah kita hitung, dapatnya adalah plus 184. Jadi kemudian kita pindah ruaskan, ini harusnya plus, kita pindah ruaskan, kemudian karena 4 RBV, ini 4-nya pindah ruas, yang awalnya pengali dia menjadi pembagi, berarti 184 dibagi 4, ini minus sama minus ya, kemudian hasilnya adalah 46 positif. Positif berarti dia RBV arahnya ke atas. Lalu kita hitung reaksinya, maka dia tadi ya, aksi harus sesuai dengan reaksi, yang ke atas harus sesuai dengan yang ke bawah. RAV sama RBV 58 plus 46 tadi yang udah kita cari di atas. Kemudian PV-nya adalah tadi ya yang ke bawah, hasil dari sin 0,8 kali alfa, ini 8 kN. Kemudian Q adalah tadi yang dari beban merata, itu adalah 24 kali 4, hasilnya adalah 104. Ini juga 104, maka ketika dia sama berarti dia oke. Sekarang kita mencari besar Mx-nya. Ketika kita harus mencari beban maksimal, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan persamaan.
menentukan persamaan ini cukup tricky karena dia itu tiap bentang itu beda-beda. Kan kemarin saya sempat pernah bilang bahwa kayak misalkan di sini sama di sini ini sama karena yang mempengaruhi cuman ini. Setelah masuk ke sini dia beda karena di sini udah mulai masuk RAV. Di sini mulai beda karena dia mulai ada beban merata. Di sini mulai beda karena ada RBV. Jadi ada poin-poin di mana dia itu mulai memiliki reaksi yang berbeda. Jadi persamaan itu hanya berlaku ketika dia memiliki reaksi yang sama. Contohnya nanti berarti kita ada di sini ada dua persamaan sebetulnya untuk yang ini 1 meter pertama, kemudian 4 meter selanjutnya. Nah, tapi karena di sini cuma jaraknya 1 meter, jadi kita tidak perlu membuat persamaan, karena persamaan itu baru akan efektif ketika dia harus menghitung lebih dari 2 meter atau X sama dengan 2, sehingga kalau misalnya cuma 1 meter seperti ini, kita tidak perlu menggunakan persamaan. Kita hitung seperti biasa bahwa momen di C sama momen di B itu adalah sama dengan 0. Berarti momen di C di B ini adalah sama dengan 0. Jadi udah nggak perlu kita cari lagi. Kita perlu cari momen-momen di tempat yang lain. Lalu momen di A, ini karena cuma 1 meter, jadi kita langsung cari aja adalah negatif PV kali 1. Ya, negatif PV karena dia P vertikal adalah sebesar 8 kN negatif karena dia arahnya ke bawah, dikali 1, 1 adalah jaraknya. Berarti minus 8 kN meter. Lalu untuk MX, X ini menunjukkan meter ke. Jadi nanti misalnya M1, MX sama dengan 1 berarti meter X1 dari A ke B. Jadi ini persamaan hanya berlaku untuk bentang yang dari A ke B. Jadi kalau misalkan untuk mencari bentang yang ini, dia udah nggak berlaku. Karena reaksi yang terjadi juga udah beda. Maka untuk dari MX A ke B, ini kita cari dulu apa aja yang mempengaruhi. Yang pertama adalah minus PV tadi yang ada di paling ujung ya. Ini nilainya adalah 1 plus X. X ini nanti adalah yang penambahan-penambahannya. Jadi ketika di sini X-nya adalah sama dengan 0, 1 ini dari ini. Kalau nanti mulai jalan ke sini berarti ini 1, maka PV dikalikan dengan 1 plus X. X-nya nanti di sini, katakan misalnya X-nya 1 berarti hasilnya adalah 2. Berarti kalau misalnya mencari momen di sini adalah P yang di sini kali 2 karena jaraknya adalah 2. Gitu. Terus RAV ini dikalikan dengan X. X-nya adalah sejumlah dirinya sendiri karena RAV ini mulainya sejak di nolnya, kemudian dikurangi QX kali setengah X ini adalah berkat beban merata. Untuk yang PV-nya ini dia negatif karena dia arah ke bawah, RAV-nya dia positif karena dia arah ke atas, terus ini beban meratanya dia negatif karena dia arahnya kan ke bawah. Kemudian yang kita masukkan PV-nya ini adalah minus 8. Jadi yang di sini kita pertahanin adalah X-nya. Kalau misalnya X-nya nanti udah kekumpul, baru bisa kita mulai turunkan dan kita olah. Setelah kita dapat rumus ini, maka kita kumpulkan. Maksudnya adalah yang kayak sesama X seperti ini, kita bisa jumlahkan terlebih dahulu. Ada plus 58, ada min 8. X, maka nilainya adalah plus 50X. Jadi ini min 8 karena PV min 8 plus 50X min 12X kuadrat. 12X kuadrat dari ini merupakan persamaan umum dari ABC. Jadi kalau misalnya mau nilainya lebih
apa namanya, sesuai dengan format. Ini biasanya yang 12x-nya ke depan, terus 50x-nya ini kedua, ini min 8x min 8-nya yang ketiga. Ini persamaan umum untuk momen dari A ke B. Jadi ini cuma berlaku untuk dari A ke B aja. Ini nanti ketika dia momen di meter ke 0 berapa, momen di meter ke 1 berapa, momen di meter kedua ke berapa, momen di meter ketiga berapa, momen di meter 4 ke berapa. Jadi nanti si X-nya ini tinggal kita ganti-ganti aja. Jadi kalau misalnya momen di meter ke 1 berarti X-nya ini ganti 1. Kalau momen di meter kedua ini X-nya ganti 2, ketiga ini ganti 3, dan seterusnya. Terus untuk mencari momen maksimalnya, ini tinggal kita turunkan aja menggunakan rumus diferensial sederhana. Jadi ini kan 12x kuadrat, 2-nya turun ke bawah berarti 2 kali 12. Kemudian x-nya ini dia kan pangkat 1, dia turun menjadi 1 kali 50, min 8 ini jadi C, atau kita hilang berarti dia tinggal 50 min 24 dari 12 kali 2 ya, karena 2-nya turun sama dengan 0. Ini 24x. Maka karena ini sama dengan 0, kita pindah ruaskan, 50-nya pindah ruas ke sini, jadi min 50, kemudian X ini 24 jadi pengali, ketika pindah ruas dia menjadi pembagi, berarti 50 bagi 24 sama dengan 2,083. Berarti momen maksimalnya adalah untuk yang bidang A ke B, jadi momen maksimalnya juga cuma berlaku dari bidang ke A ke B adalah di meter 2,083. Jadi ketika ada momen maksimal seperti ini, maka dia harus dihitung juga. Jadi nanti ada X yang mana X-nya ini diganti dengan nilai 2,083, ini diganti dengan 2,083. Nah, ini tinggal kita cari untuk masing-masingnya. Dan turunan ini kita juga bisa gunakan untuk mencari rumus D-nya atau rumus vertikalnya. Jadi kan kita harus mencari momen sama rumus untuk bidang D-nya. Bidang D ini tadi kan cuma berlaku dari A ke B ya. Jadi untuk yang D yang dari C sampai ke A itu harus dicari secara manual. Tadi kan berkat akibat P1 kemudian dari RAV DC1 0, kemudian dia kena minus PV, dia jadi min 8 ke bawah, terus tetap min 8, terus sampai ke A baru dia kena RAV ke atas jadinya 50 kN. Untuk dari A ke B dia menggunakan rumus tadi ya, turunannya 50 min 24x. X-nya apa? X-nya ini sesuai dengan meternya. Kalau X1 berarti ini dari meter pertama, X kedua meter kedua. Karena tadi kita juga udah mencari momen maksimal, juga masukkan juga meter di momen maksimal. Biasanya dia tuh kalau di maksimal dia nilainya 0, kemudian X3 sampai X ke 4 sampai terakhir dia nilainya min berapa, terus habis itu kontrol di akhir di DB2 adalah, karena tadi kan yang ini kan belum masuk RBV ya, dan kalau D kan ada RBV-nya juga, kemudian masukkan berkat RBV-nya ini adalah sebesar ini untuk bidang D-nya, dan dia harus kembali ke 0. Ini, sorry, 0 kilonewton. Seperti itu. Untuk gaya normal ini dihitung seperti biasa. Gaya normal ini cuman dipengaruhi oleh bidang yang ini ya. Ini kan ada horizontal di sini, jadi nanti ada bidang normal. Karena ini arahnya ke sini, berarti ada bidang normal nanti arahnya ke sini. Jadi mungkin gambarnya nanti ya gini. Kayaknya nanti nggak kelihatan deh. Nah, nanti coba langsung digambar aja. Nah, tugasnya adalah silakan nanti teman-teman, ini kan udah dihitung nih untuk momennya sama D-nya, nanti bisa digambar di sini. Ini D-nya seperti ini, katakan berkat. Sorry. D-nya pasti nanti seperti ini berkat P, sini ini kena A, terus kena beban merata, terus kena RAV, RBV. Seperti itu. Jadi demikian tutorial untuk mengerjakan
mencari momen maksimal. Ini contoh soalnya belum memunggul. Bila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.